Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Semoga betah ya nonton video sederhana aku dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Selamat datang kembali buat teman-teman yang sudah selalu nonton video aku, yang udah support aku ya. Oke, ini adalah kegiatan aku di pagi hari. Aku lagi masak air ya teman-teman. Karena kebetulan air kami tuh habis untuk minum, dan aku memang biasanya tuh kalau untuk minum air itu selalu masak ya. Aku nggak menggunakan air galon gitu ya teman-teman. Sambil nunggu airnya matang, di sini aku lagi nyuci inner pot ya teman-teman. Karena nasi kami di Magicom itu sudah habis, jadi setelah ini aku mau masak beras dulu. Aku setiap pagi itu selalu mengutamakan untuk masak air hangat. Terus abis itu aku ngecek nasi dulu apakah ada atau enggak. Kalau misalnya enggak ada ya aku utamakan untuk nyuci beras dulu ya teman-teman, atau masak nasi dulu. Karena kalau misalnya aku ngerjain yang lain tapi nasi dibelakangin, ya itu bakalan kelaparan kita nantinya. Karena keluarga kami itu sarapan selalu pagi banget, sekitar jam setengah 7, jam 7 pagi. Dan kami juga sarapannya itu selalu nasi, ya pakai nasi ya teman-teman. Jarang banget sih kalau misalnya kita beli di luar atau kayak roti gitu, jarang banget. Nah di sini aku lagi angetin sisa lauk kemarin. Ini tuh lauk yang enak banget ya. Yang aku bilang di video sebelumnya kalau aku tuh masak ini cuma sekali makan aja. Ini juga kalau misalkan nggak di stop ya teman-teman, lauk ini tuh bakalan habis, bener-bener habis dalam sekali makan doang. Tapi ini karena di stop sama aku, jadi ini masih ada sisa sedikit. Lanjut lagi ya teman-teman. Di sini tuh aku mau bikin sarapan yang simple, yaitu mie telur. Karena kami itu udah lama banget nggak makan mie, jadi aku kayaknya pengen gitu sarapan tuh pakai mie. Buat teman-teman yang belum nonton video aku soal belanja mingguan dan food prepnya ataupun meal plannya, belum nonton video aku dulu ya. Di sana tuh aku beli mie kuning, sama aku rencananya mau dibikin acar juga sisa dari sayur sop ini. Nah di sini sudah aku rebus air, sudah agak mendidih ya. Aku tambahkan sedikit minyak biar nantinya ketika diangkat tuh nggak pada numpuk, nggak pada nempel. Untuk mie-nya ini aku pakai semua, aku nggak sisain sama sekali ya teman-teman. Dan di sini aku tunggu aja sampai dia bener-bener matang. Nggak lama sih, ya paling 3 menitan aja rebusnya sampai dia bener-bener empuk. Kalau misalkan kelamaan, khawatirnya mie ini bakalan lembek banget. Sambil nunggu mie-nya matang, di sini aku sambil mempersiapkan juga yang lainnya. Nah, di sini tuh aku ada sisa sawi hijau ya teman-teman, tapi ternyata setelah seminggu lebih tuh sawi hijaunya sudah ada yang agak menguning dan juga layu ya teman-teman. Jadi di sini aku pilihin sawi hijau yang masih bagus biar nanti tidak merusak rasa kalau misalnya dicampur sama mie-nya nanti. Setelah dipilih-pilih, ternyata cuma beberapa sayuran aja yang bisa dipakai teman-teman. Sisanya tuh kayak pada lembek, layu, sama kurang bagus lah gitu kalau misalnya nanti aku masak. Aku juga di sini cuma pakai 1 telur aja ya, nggak banyak-banyak. Nah di sini aku sambil ngecek apakah mie-nya udah matang, dan ternyata udah matang ya. Di sini aku lanjut aja untuk angkat mie-nya. Oh ya teman-teman, lagi apa nih nonton video aku? Apakah lagi santai atau lagi masak juga nih kayak aku? Boleh komen di bawah ya. Semoga video aku ini bisa selalu bermanfaat buat teman-teman semuanya, atau paling tidak bisa menghibur di waktu luang teman-teman. Menu kali ini adalah menu yang sangat sederhana dan juga murah meriah ya teman-teman. Karena kalau misalkan kita hitung-hitungan modal, mie kuning itu kan harganya di 6 atau 7 ribu gitu ya. Kemudian 1 telur itu ya paling hitungannya 2.000. Kalau acar ya hitungan wortel sama timun hitungannya 2.000 ya. Jadi modalnya itu nggak sampai di 10.000 teman-teman untuk masak menu hemat ini. Aku terinspirasi masak ini itu dari nasi berkat ya. Biasanya kan kalau nasi berkat itu isinya ada mie kuning, ada acar, sama balado telur. Cuma kalau di sini tuh aku nggak bikin telur balado ya teman-teman. Nah untuk bahan-bahannya di sini aku pakai di 7 buah bawang merah, 5 bawang putih, pakai kemiri juga, sama beberapa buah cabai ya, biar nanti tuh nggak terlalu pedas. Nah di sini aku lanjut aja ya untuk orak-arik telurnya. Dan tadi juga bumbu halusnya udah aku halusin ya. Biasalah kalau aku tuh
Bumbu halus ngalusinnya pakai ulekan, jarang banget pakai yang namanya blender. Kecuali kalau misalnya aku tuh lagi buru-buru mepet sama waktu gitu ya, aku baru deh pakai blender. Karena buat aku rasanya pasti beda banget kalau misalnya kita ngeblender sama pakai ulekan biasa gitu, manual ya teman-teman. Dan mohon maaf banget kalau misalnya backsoundnya itu ada suara anak-anak aku ya. Karena aku voice overnya di kamar, anak-anak tuh di ruang depan lagi pada belajaran lah mereka tuh, makanya suara sampai masuk ke dalam voice over ini. Nah ini bumbunya udah matang, aku udah masukin mie-nya ya teman-teman. Aku tinggal tambahin kecap. Kecapnya sih nggak usah banyak-banyak, aku juga pakai seasoningnya juga sama ya, pakai penyedap rasa, pakai garam, aku juga pakai sedikit saus tiram, sedikit aja ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Nah setelah itu tinggal diaduk-aduk aja deh sampai semuanya benar-benar kecampur rata, udah kayak gitu aja. Nah kalau misalkan aku biar nggak kering banget, itu ditambahin sedikit air biar dia tuh agak sedikit basah ya teman-teman, agak nyemek gitulah kalau misalnya bahasa-bahasa sekarang. Nah alhamdulillah untuk mie-nya udah mateng, aku lanjut lagi ya untuk memasak si acarnya. Untuk bumbu halusnya aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, pakai sedikit kemiri, sama beberapa buah cabai. Karena kalau yang acar ini kan cuman aku dan suami aja yang makan ya teman-teman, anak-anak tuh enggak. Makanya di sini tuh aku pakai cabainya tuh agak banyak, makanya agak merah ya. Untuk seasoningnya juga sama, pakai garam, penyedap, aku juga pakai gula. Kalau untuk acar ini, aku juga pakai sedikit saus tiram, kemudian juga aku tambahkan air yang cukup banyak biar sekalian merebusnya ya teman-teman. Nah di sini aku lanjut lagi untuk menyelesaikan cucian piring aku. Ini adalah peralatan tadi aku pakai ya. Di sini tuh ada yang namanya ulekan, kemudian juga penyaringan, ada wadah juga yang tadi bekas untuk food prep dari si sawi hijaunya maupun dari si acarnya teman-teman. Ini peralatannya walaupun kelihatan dikit, tapi kalau misalnya kita tunda tuh kayaknya numpuk banget ya. Jadi makanya di sini aku mau sekalian beres gitu ya, sekalian masaknya udah selesai, cucian piringnya juga nggak ada gitu di wastafel sama sekali. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya untuk menonton video aku yang sangat sederhana dan aktivitasnya juga selalu berulang, gak jauh dari dapur, sumur, dan juga kasur. Apalagi aku kan belum menyekolahkan anak, jadi belum ada aktivitas tambahan ya yang bikin aku makin sibuk di dunia nyata. Jadi sibuknya ini alhamdulillah untuk buat konten aja di YouTube sama ngurus anak-anak dan suami. Semoga Allah selalu mudahkan kita, mudahkan jalan kita sebagai ibu rumah tangga yang selalu ingin berkarya di perkontenan ya, di platform YouTube ataupun di platform yang lainnya. Dan kita juga bisa menyeimbangi nih yang namanya untuk konten maupun dunia nyata. Aku jadi ingat kata-kata yang aku nggak tahu ya sumber dari mana, tapi ini bisa jadi inspirasi buat kita sebagai ibu rumah tangga yang ingin berkarya di dunia perkontenan. Jadi kita kalau terjun di dunia perkontenan itu niatkannya adalah untuk berkarya, bukan untuk mencari tambahan. Artinya bukan karena suami itu kekurangan uang ya teman-teman, bukan juga mencari tambahan karena ingin mengambil peran suami. Jadi mulai sekarang aku sudah menanamkan mindset yang berbeda ya. Aku ingin berkarya di dunia perkontenan, bukan untuk mencari penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan itu bonus ya teman-teman. Kalau misalnya memang rezekinya kita di dunia perkontenan ya alhamdulillah, tapi kalau misalkan enggak ya ini sebagai kita karya aja ya, atau sebagai kenang-kenangan kalau kita tuh pernah di dunia perkontenan dan kita juga pernah nih melakukan hal-hal yang nggak pernah kita lakukan sebelumnya, sebelum kenal dunia perkontenan. Oke teman-teman, ya alhamdulillah untuk acarnya udah matang. Nah di sini aku mau nyendok mie per piring ya. Ini adalah porsi untuk anak-anak dan juga pak suami. Kalau kami ya teman-teman, kalau misalnya makan mie itu nggak afdol kalau misalnya nggak pakai nasi. Sebenarnya sih bisa aja ya nggak pakai nasi, tapi kalau misalnya nggak pakai nasi itu paling di jam 9 tuh udah lapar lagi dan perlu makan tambahan makanan gitu ya, atau cemil-cemilan sebelum akhirnya di jam 12 kita makan siang lagi. Makanya di sini aku tuh membiasakan ya kalau misalnya sarapan itu selalu pakai nasi walaupun sedikit ya teman-teman, walaupun itu juga lauknya pakai mie. Oke, dilanjut lagi di sore harinya. Ini adalah adonan cireng. Aku bikinnya pakai tepung tapioka. Aku baru pertama kali nih teman-teman, aku ngadon cireng pakai tepung tapioka, karena sebelumnya aku tuh pakai
tepung aci atau tepung sagu yang biasa di warung. Nah, aku tuh kaget pas aku ngadon tuh kayak gini, encer banget. Karena sebelumnya tuh kalau misalnya aku pakai tepung aci atau tepung sagu, itu adonannya tuh kayak cireng-cireng yang frozen gitu loh. Kayak bener-bener keras gitu. Makanya di sini aku aneh banget. Nah, di sini aku lagi coba apakah ketika digoreng itu megar atau enggak, dan alhamdulillah ternyata jadi, teman-teman. Aku khawatirnya jadi bantat atau apa gitu, gagal kan, jadi sayang-sayangnya nanti adonan aku. Oke teman-teman, untuk videonya cukup sampai di sini aja. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.